dan petir 5 sambaran. Pak Ma, Usianya sudah segini tua, masih lompat-lompat, awas pinggangnya cedera. Nona Liu, aku sudah pensiun dan tidak lagi menggunakan jarum. Jika kamu masih menggangguku, awas aku juga akan memberimu mentimun. Buang-buang mentimunku. Pak Ma. Mas Feng, ambil ini. aku, Ma Wei Guo, sudah bertahun-tahun menguasai seni bela diri, belum pernah melihat teknik yang begitu hebat, yaitu ilmu totok. Tapi tampaknya pemuda ini tidak hanya piawai dalam pengobatan, tetapi juga pencapaian bela dirinya adalah sesuatu yang takkan pernah kucapai seumur hidupku. Nah, Lin Feng, dasar sampah. Keluarga Su sudah membiayai hidupmu bertahun-tahun. Menyapu lantai saja tidak bisa bersih. Kalau bukan dulu karena keberuntungan buta menyelamatkan kakek Su, keluarga Su tidak mungkin mempertahankanmu sampai sekarang. Ibu, cuma menyapu lantai. Kenapa harus marah besar? Kak, Lin Feng menikah dengan keluarga kita bertahun-tahun. Tidak ada hasil. Tiap hari cuma tahu nulis novel, pekerjaan rumah saja tidak becus. Ibu menegurnya sedikit. Kenapa? Lin Feng, kamu naik ke atas dulu. Biarkan aku yang urus. Naik kemana? Siang ini ada tamu penting, cepat pergi belanja dan masak. Keluarga Su tidak pelihara anjing tak berguna. Tidak apa. Lin Feng, Nak ini jarang-jarang Tuan Wang dari keluarga Wang datang berkunjung. Kamu harus tampil baik. Ibu, aku tahu maksud kalian. Tapi aku sudah menikah dengan Lin Feng. Aku pasti tidak akan menikah dengan Tuan Wang. Belum ada upacara perjanjian pernikahan tidak sah. Dia sudah lama numpang di keluarga kita. Sudah waktunya dia pergi. Kak, dengarkan saran kami, Lin Feng menikah dengan keluarga Su, hanya akan mempermalukan kita. Tuan Wang itu. Tuan Wanglah kebahagiaanmu, tidak mau dengar? Benar. Kamu nanti harus layani Tuan Wang dengan baik. Kalau tidak, aku akan usir Lin Feng si sampah sekarang juga. Lihat, si pemakan gratis, menantu keluarga Su datang lagi. Laki-laki dewasa, tidak punya pekerjaan tetap, setiap hari keliling pasar. Memalukan sekali. Bos, ini ada ikan mati. Jual murah ya? Boleh. Ini dia. Menantu keluarga Su lagi. Ikan mati ini, aku kasih gratis. Kamu bawa dan cepat pergi, jangan ganggu daganganku. anak muda, kamu Lin Feng? Anda. Ini bukan. Pendekar nomor 1 Jiang Cheng, Ma Wei Guo, Master Ma. Nona besar kami mencari kamu. Tuan Lin aku, nona besar keluarga Liu Jiangcheng Liu Ruoxue. Kudengar kamu yang terhebat tabib sakti murid dari aliran Biangke. Ilmu kedokteran hebat, ingin meminta tolong selamatkan kakekku. Bagaimana keadaan kakek? Kiang Kun bergeser. Sepertinya sudah tidak tertolong. Bagaimana kondisi kakekku? Keseimbangan tubuhnya sudah kacau. Mungkin sudah tidak tertolong. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan pewaris sekte Bianke dan menggunakan jarum sakti Bianke. Baru bisa menyelamatkan kepala keluarga. Aku bukan pewaris sekte Biankue. Kalian salah orang. Kami sudah menyelidiki. 3 tahun lalu, Anda menyelamatkan tuan tua keluarga Su. Liontin giok di leher Anda ini adalah tanda pewaris sekte Bianke. Jika Anda bisa menyelamatkan kakekku, apapun syaratnya, keluarga Liu pasti akan memenuhinya. Kalian benar-benar salah orang. Aku masih harus pulang memasak. Aku pergi dulu. Tunggu, anak muda. Jangan kira kau pewaris sekte Bianke, lalu bisa bersikap sombong. Hari ini, kau harus ikut kami. Jika kau tidak mau diajak, terpaksa, aku akan menangkapmu. Orang tak berguna ini, berani macam-macam, dengan keluarga terkemuka nomor 1 di Jiangcheng, dan tokoh seperti Master Ma, benar-benar tidak takut mati. Jika kamu tidak mau,
maka saya harus menangkapmu. Maka jangan salahkan aku, Mawei Guo, tidak menjunjung tinggi moral bela diri. Pukulan petir 5 sambaran. Pak Ma, Usianya sudah segini tua, masih lompat-lompat, awas pinggangnya cedera. Nona Liu, aku sudah pensiun dan tidak lagi menggunakan jarum. Jika kamu masih menggangguku, awas aku juga akan memberimu mentimun. Buang-buang mentimunku. Pak Ma, Mas Feng, Mas Feng, ambil ini. aku, Mawei Guo, sudah bertahun-tahun menguasai seni bela diri, belum pernah melihat teknik yang begitu hebat, yaitu ilmu totok. Tampaknya pemuda ini tidak hanya piawai dalam pengobatan, tetapi juga pencapaian bela dirinya adalah sesuatu yang takkan pernah kucapai seumur hidupku. Nah, Wang Shao, kamu datang saja. Ngapain repot-repot? Iya. Hanya sedikit hadiah, tidak seberapa. Lin Feng, kok baru pulang? Lin Feng, kamu benar-benar tidak berguna. Beli sayur lemot banget baru pulang. Nanti Wang Xiao kelaparan, awas kamu. Aku dengar Wang Xiao suka timun besar. Aku sengaja pergi beli jadi agak telat. Bapak, mungkin Bapak tidak tahu timun, biasa saya tidak mau makan, saya makan timun hanya yang impor. Tenang saja. Ini impor dari Afrika, timun besar organik berkualitas tinggi. Pasti memuaskan. Wang Shao ini tidak hanya tampan, tapi juga setia pada kakakku, tidak hanya datang berkunjung membawa banyak hadiah. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu makan enak dan bermalas-malasan. Wang Shao ini tidak hanya tampan tetapi juga setia pada kakakku, bukan hanya bertamu membawa banyak hadiah. Tidak seperti orang lain. Cuma tahu makan minum dan menunggu mati. Ya, kamu di keluarga Su sudah lama jadi benalu. Lebih baik kamu inisiatif cerai dengan Wan Qing. Cepat keluar dari keluarga Su. Suruh aku cerai dengan Wan Qing. Ini keinginanmu? Atau keinginan siapa? Apa bedanya keinginan siapa? Lin Feng, aku saran kamu lebih baik sadar diri. Jangan seperti anjing penjilat. Mengganggu di sini. Wang Xiao, Wan Qing, meskipun kamu tamu di rumahku tapi tolong hormati suamiku sedikit saja. Wan Qing, bagaimana caramu bicara dengan Wang Xiao? Dan kamu, Lin Feng, teh Wang Xiao sudah dingin, cepat pergi tuang teh. Hanya bikin malu di sini. Cuma bikin malu aja. Paman Su. Ini dari ayah saya. Dari Pulau Sudan Rada. Ini Mam, Aksa, mencari dewa obat nomor 1 di dunia, menggunakan bahan obat paling berkualitas. Kas, meracik pil, 9 putaran hujan embun. Berkhasiat menghidupkan orang mati dan memperpanjang umur. Yang terpenting, untuk urusan itu, lebih manjur lagi. Bikin orang bangun pagi langsung tegang. Di seluruh dunia hanya ada 2. Sangat berharga. Tuan Wang memang paling mengerti aku. Pantaslah keluarga Wang dari Jiangcheng. Sekali bergerak, langsung mengeluarkan pil sakti yang sangat berharga. Ini bagaimana aku berani menerimanya? Pantas saja keluarga Wang dari Jiangcheng. Ini, bagaimana saya bisa menerimanya? Pat. Itu hanya obat kuat saja. Kalau terlalu banyak diminum, Bu, kebahagiaan sisa hidupmu bisa terancam. Pak Tua, kamu harus hati-hati ya. Dasar orang tidak berguna. Apa yang kamu tahu? Mungkin seumur hidupmu belum pernah melihat barang berharga seperti ini. Paman Su. Saya tahu, akhir-akhir ini perusahaan Anda mengalami beberapa kesulitan,
Anda kelelahan. Asalkan Wan Qing bersedia menikah dengan saya bersedia memberikan 1 miliar sebagai mahar untuk membantu keluarga Su melewati kesulitan ini. 1 miliar? Wan Qing, kamu hanya perlu bercerai dengan sampah ini, maka krisis keluarga Su kita akan teratasi dengan mudah. Tuan Wang, ini namanya memanfaatkan kesulitan orang, kan? Bukankah itu terlalu keji? Minum pil sakti 9 putaran ini pasti akan baik-baik saja. Benar, benar, benar. Apa yang kamu lakukan? Obat kuatmu ini hanya akan menjadi bumerang. Tidak, apa maksudmu? Kamu tiba-tiba pintar menyembuhkan penyakit, ya? Aku bilang padamu, aku tahu apa yang kamu pikirkan, warisan keluarga Su, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali, tidak mungkin, Tuan Wang, cepat berikan padanya. Ayah, Pak Tua, bagaimana keadaanmu? ayah, Ada apa denganmu? ayah, Pak Tua, ada apa denganmu? ayah. Ada apa denganmu? Aku sudah tidak kuat. Pak Tua, Ayah? Kamu mau membunuh ayahku, kan? apa yang kamu lakukan? Pil itu sama sekali tidak berguna, dan aku sudah memijat ayah untuk melancarkan darahnya. Dia akan segera sadar. Tidak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidak tahu kamu hanyalah menantu yang tidak berguna? Dia sadar, dia sadar. Apa mungkin Lin Feng benar-benar punya keahlian? Apa mungkin menantu yang tidak berguna ini benar-benar seorang tabib sakti? Tidak mungkin. Pasti karena pil sakti 9 putaran milik Tuan Wang itu yang bekerja. Apa yang terjadi tadi? Aduh, kamu sadar? Kamu oleh menantu bodoh itu sampai pingsan. Aku sangat khawatir. Gak tahan. Pak Tua, Ayah. Mau bunuh ayahku, ya? apa yang kamu lakukan? Pil itu sama sekali tidak berguna. Dan aku sudah melakukan pijat darah untuk ayah. Dia akan segera sadar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidak tahu kamu hanya menantu tak berguna? Dia sadar, sadar. Apa mungkin Lin Feng benar-benar punya kemampuan? Apa mungkin menantu tak berguna ini benar-benar seorang tabib? Mustahil. Pasti pil surgawi 9 putaran milik Tuan Wang yang bekerja. Apa yang baru saja terjadi? Aduh, kamu sadar? Kamu sampai pingsan karena menantu bodoh itu. Aku khawatir setengah mati. Untung ada Tuan Wang menyelamatkanmu. Tuan Wang, kebaikanmu yang besar, keluarga Su kami sungguh tak bisa membalasnya. Paman, kamu terlalu berlebihan. Asalkan kamu mau menikahkan Wan Qing denganku, aku akan tambah proyek 1 miliar. 2 miliar? Dengan begitu, keluarga Su bukan hanya bisa melewati masa sulit, mungkin juga bisa naik daun. Bagus sekali. Wan Qing, setujulah menikah dengan Tuan Wang. Pikirkan juga kesehatan ayahmu, ya. Iya, iya. Tentu saja, kalau menantu tak berguna itu bisa menyodorkan proyek 10 miliar, kami juga bisa pertimbangkan kamu tidak perlu ganti suami. Iya kan? 10 miliar? Bu, kamu sengaja mempersulit Lin Feng, kan? Baik. 10 miliar ya 10 miliar. Lin Feng, apa kamu kegila-gilaan menulis novel? Kamu tahu berapa 10 miliar? Dasar sampah tak tahu diri. Lin Feng, apa kamu menulis novel? Sampai bodoh ya? Kamu tahu berapa besar 1 miliar? Sampah yang tidak tahu diri. Baik. Jika kamu bisa mengajukan proyek bernilai 1 miliar, mulai sekarang, aku tidak akan mengejar Wan Qing lagi. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus merangkak di bawah selangkanganku, dan melewatinya, lalu pergi dari keluarga Su. Aku hanya butuh 1 hari. Jika aku gagal, aku akan menceraikan Wan Qing. Atas perintah Nona, mempersilakan Lin Feng, pewaris Bian Ke, untuk mengobati kepala keluarga Liu. Sudah kubilang, aku tidak bisa mengobati orang. Kalian pergi saja. Anak muda. Saran aku, janganlah menolak kebaikan, nanti dapat kesulitan. Anak muda. Jangan cari masalah, di Jiangcheng. Belum ada orang yang berani tidak menghargai keluarga Liu. Anggur penghormatan atau hukuman, aku tidak mau.
Minum anggur itu tidak sehat. Sebelum aku menangkapmu dan membawamu kembali menemui Nona besar, aku harus menghajarmu. Serang dia. Ada apa? Ilmu silat apa itu? Mau belajar? Lain kali aku ajari kamu. Ada keperluan hari ini, aku pergi dulu. Tuan Wang, tenang saja. Orang tidak berguna itu pasti tidak akan berhasil. Lin Feng batas waktu 1 hari akan segera tiba. Bagaimana proyek 10 miliarmu? Lin Feng batas waktunya tinggal sehari. Bagaimana proyek 1 miliar milikmu? Kalau tidak bisa mengeluarkannya, cepat tanda tangan cerai dengan Wan Qing. Kontrak 1 miliar. Di sini. Kau mau mengandalkan ngumpulin sampah untuk menghasilkan 1 miliar? Lin Feng di kota Jiangcheng, proyek 1 miliar, hanya Tuan Wang yang bisa menyelesaikannya. Kau cepat bawa sampahmu dan kemasi barang-barangmu, pergi sana. Setuju? Lin Feng, jangan macam-macam. Apa kau sungguh ingin aku menikahi Wang Yuntian yang brengsek itu? Wan Qing, tenanglah. Ini semua harta karun rahasia dari guruku seharusnya bisa ditukar dengan kontrak 1 miliar. Lin Feng, kemampuan membualmu bagaimana semakin hari semakin baik? Sampah-sampah ini bisa ditukar 1 miliar? Bahkan tukang loak pun tidak mau. Wan Qing, menurutku, kamu sebaiknya tunggu saja menikah dengan Tuan Wang dan hidup bahagia. Sedangkan kau, sampah ini. Lebih baik bawa kantong sampahmu ini dan pergi. Dan kamu sampah ini. Cepat ambil sampahmu ini pergi. Keluarga Liu bersedia mengambil proyek 1 miliar untuk menukar milik Lin Feng harta rahasia sekolah. Bagaimana kalian masuk? Satpam, Satpam. Jangan teriak, beberapa satpammu itu sudah dikalahkan oleh saya, Ma Weiguo. Benar-benar tidak bisa lepas ya. Sampai mengejar ke sini. Bagaimana keluarga Liu bisa masuk? Apa mungkin sampah ini mengundang orang yang seharusnya tidak diundang? Tuan Lin, sebelumnya saya kurang ajar. Hari ini saya datang ke sini untuk meminta maaf. Datang ke rumah untuk minta maaf, Lin Feng. Menurutku, dari mana kamu menyewa aktor? Ini terlalu tidak profesional. Keluarga Liu adalah keluarga terkemuka pertama di Jiangzhou kamu, menantu yang tinggal di keluarga Su. Apa hakmu membuat orang keluarga Liu bertekuk lutut di depanmu? Saya tahu. Kamu menyewa sekelompok aktor untuk membeli barang-barang rongsokmu ini. Itu hanya untuk membuat kami menonton pertunjukan, kan? Jadi, datang ke sini untuk kita berakting, kan? Anak muda benar-benar buta. Harta rahasia dari sekte Lin Feng. Setiap benda adalah pusaka berharga. Meskipun kau punya uang, belum tentu bisa membelinya. Pak Ma, usir orang yang menyebalkan ini keluar. Baik. Orang macam apa? Berani-beraninya membuat masalah di keluarga Su? Wah, Pak Wang, kok kau datang? Tidak bilang dulu? Ayahku pasti membawa proyek 200 juta untuk membahas pertunanganku dengan Wan Qing. Pak, kau datang tepat waktu. Ada seseorang di sini yang berpura-pura menjadi putri sulung keluarga Liu. Wah, Pak Ma. Kurang ajar. Dengan Master Ma di sini, Identitas putri sulung keluarga Liu tidak boleh dipertanyakan. bukan, Pak. Dia benar-benar putri sulung keluarga Liu. Cepat minta maaf. Bajingan. Cepat minta maaf. Pak Lin, kakekku sudah diambang kematian. Hanya jarum sakti Bianke milikmu yang bisa menyelamatkannya. Mohon Tuan, segera turun tangan. Aku sudah tidak menyelamatkan orang lagi. Tapi, ini ada 8 pil perpanjang umur. 1 pil bisa memperpanjang hidup setahun. Ini adalah saat aku baru berguru yang aku ramu dengan sembarangan. Jika kau mau, ambillah.
Lin Feng, ini adalah rumput es hitam yang bisa meningkatkan kultivasi bela diri. Benar. Aku, Ma Weiguo, sangat ingin menerobos tingkat Grandmaster bela diri. Sayangnya, aku selalu mandek tidak maju. Aku, setengah hidupku mencari rumput es hitam ini. Tak kusangka. Aku melihatnya. Ini saat itu aku yang kutemukan di gunung belakang saat itu. Setengah hidupku mencari rumput es mistis ini. Tak kusangka. Akhirnya bertemu. Karena kau juga seorang praktisi bela diri, aku berikan padamu. Terima kasih banyak, Tuan Lin, atas budi baikmu. Jika ada yang kau butuhkan nanti, katakan saja. Baik. Tuan Lin, ginseng gunung berusia 1000 tahun ini. Maukah kau menjualnya padaku? Kutawar 50 juta. Aduh, Benar. Ditambah lagi. Manik ini, manik surga yang baru ku dapat. 50 juta? Barang rongsokan Lin Feng satu ginseng saja bernilai 50 juta. Itu sebanding dengan seluruh hartaku. Bukan ayah kau tidak waras? Kau mengeluarkan 50 juta untuk membeli ginseng jelek ini? Apa yang kau tahu, di lelang internasional, aku pernah melihat ginseng gunung yang sama. Terjual 50 juta dolar AS. Ini hanya tugas latihan dari guruku, barang kecil buatanku. Tidak dijual. Ginseng langka berusia ribuan tahun, saya tawar 50 juta. Ditambah lagi, batu mani ini yang baru saya terima. Kalau mau tukar dengan kontrak 1 miliar. Ayah, kita tidak mau, tidak mau. Tuan Lin di Jiangcheng. Hanya keluarga Liu kami yang bisa menyediakan kontrak proyek 1 miliar. Keluarga Liu kami bersedia menukar 1 miliar dengan harta rahasia guru Anda. Tapi syaratnya kamu harus setuju menyelamatkan kakekku. Tuan Lin, asalkan kamu mau menyelamatkan kakekku, kontrak 1 miliar menjadi milikmu. Kamu tidak perlu lagi menderita sebagai menantu yang tidak dihargai. Benar-benar sampah. Bahkan lantai pun tidak bisa dibersihkan dengan benar. Cepatlah. Pak Tua, kalau ada proyek 1 miliar ini, maka keluarga Su kita di Jiangcheng bisa naik kelas menjadi 10 keluarga besar. Iya. Lin Feng menantu kesayanganku. Tidak menyangka kamu bisa terhubung dengan keluarga Liu. Sungguh bagus sekali. Tidak menyangka, kakak ipar benar-benar tidak kelihatan kemampuanmu. Pada hari aku menikah dengan Wan Qing, aku sudah bersumpah untuk menutup jarum dan pensiun. Pada hari aku menikah dengan Wan Qing, aku sudah bersumpah untuk menutup jarum dan pensiun, menjadi orang biasa. Kalian, pulanglah. Lin Feng, kamu tidak tahu. Berapa banyak 10 miliar? Bahkan jika 100 miliar. Aku juga tidak bisa setuju. Begitu sekte Bian Kue kembali ke dunia, pasti akan menyebabkan kekacauan berdarah. Tuan Lin, sebagai pewaris keluarga Liu, aku bersumpah. Asalkan kamu mau keluar, semua masalah keluarga Liu akan membersihkannya untukmu. Menantu yang baik, Nona besar, keluarga Liu itu, sudah bicara sampai sejauh ini, kamu setuju saja dengannya. Sebelumnya semua salah ibu. Pekerjaan rumah tangga tidak akan membuatmu melakukannya. Semua dikerjakan oleh ibu. Hei, benar, biarkan ibumu yang mengerjakan. Feng asalkan kamu membantu keluarga Su melewati kesulitan kali ini, mulai sekarang seluruh harta keluarga Su, semua diberikan padamu dan King untuk diwarisi, setuju? Ibu, ayah, kalian tidak perlu seperti ini. Aku dan Lin Feng tidak pernah memikirkan ini. Kami hanya ingin sederhana, menjalani hidup kami sendiri. Aku dan Lin Feng tidak pernah memikirkan semua ini. Kami hanya ingin sederhana menjalani hidup kami sendiri. Wan Qing, sebenarnya harta keluarga Su sudah lama habis. Selama ini aku terus bertahan mati-matian. Kontrak 1 miliar ini sangat penting bagi keluarga Su. Kamu tidak bisa diam saja melihat keluarga Su bangkrut, kan? Kalau keluarga Su bangkrut, kita semua akan tidur di jalan. Lin Feng, apa kamu tega membawa Wan Qing tidur di jalan? Ya, kami tidak masalah. Kami cuma kasihan sama Wan Qing. Nona Liu, apa kamu sudah ditipu oleh Lin Feng? Dia cuma mantu di keluarga Su, mengaku sebagai pewaris Bian Kemen, menipu orang. Sebenarnya, dia tidak punya kemampuan sama sekali.
Kamu begini? Kalau aku punya harta tak ternilai, pil dewa 9 putaran. Setelah kepala keluarga meminumnya, bisa bangkit dari kematian, dan juga memperpanjang umur. Saya di sini, punya harta tak ternilai. Jiu Zuan Shendan bisa menghidupkan orang mati, dan juga bisa memperpanjang umur. Jika Nona Liu bisa memberikan proyek 1 miliar kepada keluarga Wang kami, maka saya akan memberikannya kepada Nona Liu. Cih, ini hanya obat kuat biasa? Jangan asal bicara. Saya sudah minum bertahun-tahun. Sekali cium saya tahu. Ini, aku suruh kau menipu keluarga Su, para kampungan itu. Siapa suruh kau keluarkan sekarang? Bikin malu. Apa? Ini ternyata cuma obat kuat biasa? Kalian keluarga Wang keterlaluan? Lin Feng, meskipun aku tidak mengerti alasan kamu berhenti praktik, tetapi aku tahu, menyelamatkan orang adalah naluri seorang dokter. Aku tidak ingin kamu menekan nalurimu demi aku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Lin Feng, menyelamatkan orang adalah sifat seorang dokter. Aku tidak ingin kamu menekan sifatmu demi diriku. Nona Liu. Aku bisa keluar dari persembunyian, tapi aku punya syarat. Keluarga Wang begitu menghina istriku. Mulai sekarang, di Jiangcheng aku tidak ingin melihat mereka. Tidak masalah. Liu, Nona Liu. Kau jangan lakukan itu. Keluarga Wang dan Liu baru saja menandatangani kontrak 200 juta. Mulai sekarang kontrak dibatalkan. Tuan Ma bangkrutkan keluarga Wang, usir mereka dari Jiangcheng. Baik. Sudah selesai. Bahkan jika keluarga Liu kalian keluarga pertama di Jiangzhou, belum tentu bisa berkuasa penuh. Keluarga Wang kami dan keluarga lainnya memiliki hubungan baik. Ingin membuat keluarga Wang bangkrut, itu tidak mungkin. Hei, Mau bikin keluarga Wang bangkrut? Mustahil. Hei. Apa? Semua proyek. Dihentikan semua kontrak. Bank membekukan semua dana. Ayah, ada apa? keluarga Wang bangkrut. Semua karena kamu. Kamu menyinggung orang yang gak seharusnya. Keluarga Wang kita tidak akan bangkit lagi. Lin Feng, maaf, jangan dendam sama aku. Tolong, ampuni keluarga Wang. Nona Liu. Bukankah kamu masih harus mengantar kakek berobat? Ayo kita cepat pergi. Malam ini, aku masih harus memasak untuk Wan Qing. Pak Ma, Mas Lin, Nona Liu. Si orang terkaya memang sudah kritis. Kayaknya gak akan bertahan hari ini. Sudah 3 kali disuntik jantung, tetap tidak ada perubahan. Siapkan untuk pemakaman. Kenapa jadi begini? Bukankah kamu lulusan terbaik di dunia dari sekolah kedokteran? Cepat, selamatkan dia. Peralatan medis paling canggih di dunia, dan obat-obatannya sudah dipakai semua. Udah gak ada harapan lagi. Terus gimana dong? Ruxwei, belum pulang. RD, menurutmu gimana ini? Situasi sekarang hanya bisa siapkan pemakaman, hubungi pengacara, bicarakan harta keluarga Liu yang triliunan, bagaimana pembagiannya. gimana keadaan kakek? Ruxwei, akhirnya kamu pulang. Kakek sudah kritis. Lin Feng, cepat lihat kakekku. Lin Feng, cepat periksa kakekku. Ruoxue. Siapa orang ini? Pakaiannya compang-camping, seperti pemulung. Dia satu-satunya pewaris sekte Bianke, bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dialah yang pernah menyelamatkan nyawa kakek, orang dari sekte Bianke. Anak ini pewaris sekte Bianke. Ruoxue, kau sembarangan mencari orang untuk memeriksa kakak.
Sepertinya kau terburu-buru membagi warisan ya. Sugong, apa maksudmu? Nona besar, orang terkaya itu memang sudah kritis. Kau tidak bisa mencari penipu entah dari mana, menipumu. Benar, Ruxue. Lihat dirimu. Kelihatannya juga tidak terlalu serius. Bagaimana kalau kita dengarkan saja dokter? Aura jahat menutupi langit. Naga berenang di permukaan air. Seharusnya ada cara untuk menyelamatkan, tetapi kau pukul kepala naga. 6 jam yang lalu kepala keluarga Liu, apakah sempat membuka mata sebentar? Ya, Ki dan darah pasien macet menyebabkan gagal jantung. Tapi kalian terus memberikan suntikan jantung ini membuat pasien berjuang di ambang kematian. Pasien aliran ki dan darahnya macet, menyebabkan gagal jantung. Kalian malah terus menyuntik penguat jantung. Ini bikin pasien makin sekarat. Omong kosong. Aku menggunakan yang terbaik di dunia, peralatan medis. Baru menemukan penyebab penyakit orang terkaya. Kamu lihat sekali langsung tahu, apa yang kamu omongin? ini Ruxue. Atau, sebaiknya kita ikuti dokter saja. Mulutmu kecil, kulitmu tipis, kepala botak. Kalau tebakanku tidak salah, di otakmu pasti ada tumor. Bagaimana kamu tahu? Anak ini lihat sekilas saja, bisa melihat tumornya. Jangan-jangan kamu benar-benar dokter sakti? Aku mengumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi bersama. Baru bisa mendeteksi, tapi dia lihat sekali langsung tahu, tidak mungkin. Pasti kebetulan saja. Tumormu ada di sisi kanan otak, sudah menekan saraf. Jadi biasanya kamu sering berkedip terus. Dan waktu jalan, kaki kiri ringan, kanan berat. Wah, dokter sakti. Dokter sakti. Aku kumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi. Semua bilang, tumorku harus dioperasi bedah tengkorak. Dan, tingkat keberhasilan operasi, kurang dari 10%. Tabib sakti. Saya telah mengumpulkan semua ahli konsultasi tumor otak. Tingkat keberhasilan operasi, kurang dari 10%. Tidak masalah. Tunggu saya dan kepala keluarga Liu. Selesai berobat, saya akan memeriksa Anda. Terima kasih, Tabib Sakti. Terima kasih, Tabib Sakti. Ruosue, karena tabib sakti begitu hebat, cepat suruh dia bertindak. Kakak sudah tidak bisa menunda lagi. Tuan Lin, mohon lakukan akupunktur untuk kakek. Tunggu. Dokter Wang. Anda juga seorang dokter medis terkenal di tingkat internasional. Bagaimana hanya dengan beberapa patah kata, Anda bisa terpedaya oleh bocah ini? Liu Ruochen. Apa yang kamu lakukan? Kak, aku tidak ingin kakek mati oleh tabib palsu yang kamu bawa sembarangan. Aku sudah menemukan seorang tabib sakti. Dijuluki tangan suci. Sekarang orangnya ada di luar pintu. Tuan Muda Liu, Anda terlalu memuji. Tabib Li, cepatlah kemari. Tabib Li tidak hanya ahli dalam pengobatan, memiliki keterampilan luar biasa, tetapi juga dari sekte Bianke, satu-satunya pewaris. Dr. Li sangat menguasai warisan asli dari tabib ajaib. Dahulu, dengan teknik khasnya, hanya 3 tusukan jarum, mampu menghidupkan kembali pasien ini, bahkan melakukan senam militer. Dokter Lin itu. Di zaman sekarang ini, penipu bermunculan terus. Banyak orang mengaku sebagai pewaris sekte Bianke untuk menipu. Anak muda, ilmu tusuk jarum ini bukanlah untuk anak ingusan sepertimu yang bisa dikuasai. Janganlah kamu mempermalukan diri di sini. Dokter Li ini kelihatannya jauh lebih bisa diandalkan daripada Dokter Lin. Dokter Li itu. Kalau begitu, cepatlah selamatkan dia. Hadirin, tenanglah. Biarkan saya. Pada tuan tua ini melancarkan meridian, maka dia bisa hidup kembali. Bahkan bisa bangun. Dan berlatih tinju. Nona Liu. Tampaknya Dokter Li ini ilmu medisnya tinggi. Bagaimana jika biarkan dia yang melakukan pertolongan dulu? Sepertinya tabib Li ini keahlian medisnya tinggi. Biarkan dia yang menangani dulu. Biarkan dia yang menangani dulu. Baik. Aku akan membuatmu, anak muda yang mengaku pewaris aliran Bianke, menyaksikan keajaiban. Jarum pertama ke Tiangkuan. Jarum kedua ke Hukuan. Agak menarik. Tampaknya tabib Li ini keahlian medisnya sangat dalam. Bagaimana dia tahu titik akupuntur yang aku gunakan?
Ini tidak mungkin. Pasti kebetulan belaka. Tapi 2 jarum ini tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Liu. Ada apa? Aku tidak bisa membiarkan bocah ini menertawakanku. Pada akhirnya, siapa yang merawat? Kamu atau aku? Pasien ini, kondisinya lebih parah dari yang kukira. Sepertinya, aku hanya bisa memberikan jarum ketiga. Jarum ke Tianmen menghidupkan kembali. Jarum menembus pintu langit, bangkit dari kematian. Kakek, ada apa denganmu kakek? Kakak mau bangun? Mau main tinju? Dokter Lee, cepat selamatkan dia. Ini tidak mungkin. Jarum ketigaku tidak pernah gagal sebelumnya. Kamu penipu. Jika tuan keluarga Liu mati, kami keluarga Liu tidak akan melepaskanmu. Dia bukan penipu. Hanya saja ilmu kedokterannya belum sempurna. Jarum ajaib Bian Kue. Total ada 13 jarum. Yang dia gunakan hanya yang dasar, 3 jarum pertama. Metode 3 mata air membuka gunung. Namun, tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jarum Dewa Bian Kue sejak zaman dahulu hanya perlu 3 jarum. Kitab suci Bian Ke mengatakan, darah mengalir seperti naga melingkar, naga berhenti, amarah lahir, jarum bergerak meledakkan kepala naga, 4 kaki berjalan bersama. Hanya bualan. Benar-benar tidak mengerti. Pura-pura misterius. Nggak ngerti sama sekali. Jadi, kamu cuma belajar yang dasar-dasarnya, cuma kulit luarnya saja. Omong kosong. Hadirin sekalian, pasien tua ini menderita penyakit ini. Sungguh langka. Bahkan saya sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya, di dunia ini juga tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang, dia masih bernapas. Kalian, sebaiknya segera siapkan pemakamannya. Bagaimana kalau aku bisa menyelamatkannya? Kamu yang tidak tahu diri ini, semut, terus-menerus mengeluarkan kata-kata sombong. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkannya, aku akan segera berlutut dan bersujud padamu sebagai guru. Kau serius? Serius. Baik. Lin Feng, cepat selamatkan kakekku. Hei, tunggu dulu. Kak, aku masih tidak percaya pada orang luar ini. Tunggu dulu. Kak, aku masih tidak percaya sama orang luar ini. Kakek sekarang bisa dibilang, hidupnya di ujung tanduk. Masih ada kesempatan untuk mengatur urusan terakhir. Kalau hari ini dia membuat kakek mati, maka beberapa hal dia tidak akan bisa menjelaskannya. Iya, bagaimana pembagian aset triliunan keluarga Liu? Sekarang harus dibicarakan dengan baik. Kalian sebenarnya mau apa? Biar dia mengobati juga boleh. Kak, kalau hari ini dia membuat kakek mati, posisi kepala keluarga Liu harus aku yang mendudukinya. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan posisi kepala keluarga Liu. Nona Liu, tenang saja. Selama aku Lin Feng ada di sini, bahkan jika Raja Neraka sendiri datang, tetap tidak akan bisa membawanya pergi. Baik, kalau begitu, jika Lin Feng tidak bisa menyembuhkan kakek, maka posisi kepala keluarga Liu akan kamu yang menjadi. Selama aku, Lin Feng, ada. Bahkan Raja Neraka sendiri yang datang, tidak akan bisa membawanya pergi. Minggir. Teknik jarum ini begitu lancar, begitu ringan, meski berat. Bahkan Huatuo sendiri yang hidup kembali juga tidak akan lebih dari ini. Kakek muntah darah. Kamu membunuh kakekku. Orang, kemari. Tangkap dia. Ruoxue. Kakek sudah sadar.
Di masa hidupku masih bisa melihat. Ilmu yang hilang dari sekte Bian ke-13 jarum Bian ku sungguh mati tanpa penyesalan. Tabib Lin. Tabib Lin. Maafkan aku yang tidak mengenali gunung besar. Tidak bisa mengenali tabib ulung sejatimu. Mohon terimalah aku sebagai murid. Aku ingin belajar ilmu kedokteran darimu. Bapak, silakan bangun. Jika ada kesempatan nanti kita bisa saling berdiskusi. Lin Feng, sekolah Bian Kue kalian kembali menyelamatkanku. Dulu gurumu juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku pernah membuat perjanjian pernikahan dengannya. Akan menikahkan cucuku, Rosway, denganmu. Terima kasih atas kasih sayang Tuan, tapi aku sudah menikah. Dan aku dengan Nona Liu sudah sepakat. Menyelamatkan nyawamu sebagai imbalan kontrak 1 miliar. Ku dengar kamu di keluarga Su adalah menantu yang tinggal di rumah istri. Ruo Shui di keluarga Liu kami adalah pewaris. Menikahinya, kamu tidak hanya bisa mendapatkan proyek 1 miliar. Juga bisa mendapatkan harta keluarga Liu kami. Nikahi dia. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan proyek 1 miliar, tetapi juga bisa mendapatkan harta keluarga Liu. Kakek, apa kau sudah gila? Harta keluarga Liu kami. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar, mewarisi? Diam. Jangan tidak sopan kepada Tuan Lin. Nona Liu memiliki kekayaan 100 miliar, tapi aku hanya akan menikahi Wan Qing seumur hidupku. Karena kau tidak suka Ruok Sui. Sepertinya kau tidak tertarik pada Ruok Sui adik. Kalau begitu, suruh mereka masuk. Halo kakak. Ini Tuan Lin. Halo Tuan Lin. Ini semuanya adalah cucu-cucuku. Mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Mereka juga bisa memasak kamu. Kamu bisa memilih sesukamu. Meskipun ada banyak wanita, aku hanya memilih satu. Lebih baik tidak usah. Mereka semua adalah cucuku. Pilih saja sesuka hati. Sudahlah. Lin Feng. Dengan niat baik, aku menjodohkanmu dengan Ruok Sui. Tapi kamu terus menghalangi. Itu jelas berarti kamu meremehkan keluarga Liu kami. Kalau begitu, bagaimana mungkin dengan keluarga Liu bekerja sama? Kakek, Hanya 10 miliar. Kamu pikir aku akan meninggalkan Wan Qing? Tidak mungkin. Keluarga Liu kalian. Bagaimanapun, kalian dari Jiangcheng, keluarga nomor 1. Tapi bicara tidak konsisten. Konyol. Meski ilmu pengobatanmu tinggi, tapi dalam hal bela diri, belum tentu begitu hebat. Hari ini, meskipun aku harus memaksamu, aku akan menahanmu untuk menikah dengan Ruok Sui dari keluarga Liu. Konyol. Kakak Feng, Apa yang kalian lakukan? bukan kami tidak mau mencegah, tapi kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Kalian ngapain? Bukan kami tidak menghalangi, tapi kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ini mau memaksa jual beli, ya? Lupa bilang. Meskipun aku menyelamatkanmu, tapi penyakitmu belum sembuh. Selain jarum ajaib Bian Keku, kamu juga perlu minum ramuan khusus. Tapi keluarga Liu kalian besar dan kaya. Sepertinya, itu bukan masalah. Ini salahku, terlalu serakah. Kalian cepat cari jalan. Undang kembali Dr. Lin. Kau sudah menyengsarakan keluarga kami. Hari ini kau harus cerai dengan Wan Qing, dan segera pergi dari keluarga Su. Kau bilang kau sembuhkan kepala keluarga Liu, tapi dia malah ingin menjodohkan putri sulungnya denganmu. Kalau tidak, kontrak 1 miliar tidak akan diberikan pada kita. Kau tidak bercermin? Kau pikir kepala keluarga Liu akan tertarik pada menantu tidak berguna sepertimu? Kamu juga jangan tinggi hati. Coba lihat dirimu. Kamu pikir kepala keluarga Liu akan mau sama menantu tidak berguna sepertimu? Dia bersekongkol dengan keluarga Liu buat kita sandiwara. Tujuannya menghancurkan keluarga-keluarga di Jiangzhong.
biar keluarga Liu jadi yang terkuat. Ayah Lin Feng bukan orang seperti itu. Kalian tenang saja. Pusaka rahasia dari guruku cukup untuk menutupi semua kerugian keluarga Su. Jika kau masih pakai barang rongsokanmu untuk membodohi kami. Wan Qing cepat tanda tangan cerai dengan Lin Feng. Keluarga Su tidak bisa mempertahankannya. Keluarga Su tidak mau Lin Feng. Keluarga Liu mau? Nona besar keluarga Liu ini datang lagi mau apa? Nona Liu, saya sesuai janji menyelamatkan nyawa kepala keluarga kalian, tapi kalian ingkar janji. Sekarang datang lagi mau apa? Lin Feng, kamu tidak mau hadiah terima kasih kakek, jadi aku harus mengantarnya sendiri. Hadiah? Mungkin itu dari keluarga Liu kontrak proyek 1 miliar? Ini adalah surat pernikahan. Dari keluarga Liu, keluarga pertama di Jiangcheng. Kami adalah keluarga terkemuka nomor 1 di kota Jiangcheng. Surat pernikahan keluarga Liu. Keluarga Liu benar-benar memberikan putri sulungnya dijodohkan dengan Lin Feng. Atas dasar apa? Hanya karena dia lebih tampan dariku, atau karena rambutnya lebih lebat? Keluarga Su memperlakukanmu seperti ini, kenapa kau harus menderita penghinaan seperti ini di sini? Aku hanya mencintai Wan Qing seumur hidupku. Maaf, aku tidak bisa menerima surat pernikahan ini. Lin Feng, keluarga Liu memiliki aset ratusan miliar, dan putri sulung sangat mencintaimu. Apa kau benar-benar tidak mau mempertimbangkannya? Tak peduli ratusan miliar atau triliunan, aku sudah bilang, aku hanya mencintai Wan Qing seorang. Kalau begitu, keluarga Liu berkata dan bertindak sesuai. Kontrak proyek senilai 1 miliar, kami berikan padamu. Pak Ma, Ini adalah yang telah dijanjikan oleh keluarga Liu. Kontrak proyek 1 miliar. Bagus sekali. Dengan kontrak proyek 1 miliar ini, keluarga Su bisa melewati masa sulit ini. Kau harus paham satu hal. Ini untuk Tuan Lin, bukan untukmu. Lin Feng. Lin Feng, kakekku bilang kamu adalah penyelamat keluarga Liu. Keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Kakekku berniat membekukan semua harta keluarga Su, mengusir mereka dari Jiangcheng. Bagaimana pendapatmu? Jangan dong. Menantu yang baik, janganlah kau membiarkan kami diusir dari Jiangcheng. Mama tahu salah. Betul kakak ipar, ini semua salahku. Anggap saja omonganku seperti kentut cium saja, setuju? Nak cepat minta tolong pada Lin Feng. Kita kan keluarga. Kamu tidak boleh membiarkan kami menjadi gelandangan. Lin Feng, bisakah kamu meminta Nona Liu jangan mengusir orang tuaku? Mereka sudah tua, badannya juga tidak sehat. Kakak, badanku juga tidak sehat. Aku sudah lama nggak ngapa-ngapain. Nona Liu, aku menerima niat baikmu. Lakukan seperti yang dikatakan Wan Qing baik. Sudah kubilang Lin Feng, memang orang yang setia dan berbakti. Lin Feng, kamu benar-benar menantu dewa keluarga Su. Lin Feng, kamu benar-benar menantu dewa keluarga Su. Mulai hari ini, yang berkuasa di keluarga Su adalah Wan Qing. Jika kalian tidak setuju, saya akan langsung merobek kontrak ini. Jangan. Baik. Semua terserah kamu. Wan Qing, sejak kita menikah, aku belum pernah memberimu upacara pernikahan. Aku ingin memberimu satu lagi, pernikahan yang paling megah. Lin Feng, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Kamu, seorang menantu yang tinggal di rumah mertua, masih bicara soal gengsi, untuk apa mengadakan pernikahan lagi? Benar, Lin Feng, kamu jangan-jangan kekurangan uang, mau mengumpulkan uang dari teman-teman sekelas. Sumbangan pernikahan, kan? Teman-teman sekelas, menurutku kalian salah paham pada Lin Feng. Lin Feng pasti menganggap tinggal di keluarga Su sebagai menantu adalah momen paling gemilang dalam hidupnya. Itu perlu dilihat lebih banyak orang agar terlihat martabatnya tinggi. Jadi, kita tidak hanya harus pergi, tetapi juga mengajak lebih banyak orang. Menikahi keluarga Su adalah puncak kejayaan hidupnya. Kami tidak hanya akan pergi, tapi juga mengajak lebih banyak orang. Tenang saja, kami akan mengadakan pesta yang meriah untukmu.
Tidak peduli apa kata orang. Asalkan kalian bisa datang, aku dan Wan Qing pasti akan sangat senang. Jangan membesar-besarkan diri. Tanpa keluarga Su, kau hanyalah sampah. Wan Qing masih di sini dengan menantu laki-laki sepertimu berhak bicara? Tuan Zong, kita kan teman sekelas, tolong bicara dengan hormat. Sekarang di rumah kita, yang berhak memutuskan adalah Lin Feng. Wan Qing ya, aku benar-benar tidak mengerti. Seorang menantu laki-laki yang tidak berguna dan busuk memberimu ramuan apa sehingga kau begitu setia memaksakan diri mengikutinya. Menurutku, pernikahan ini sebaiknya tidak usah diadakan saja. Kau menikah saja denganku. Aku tidak keberatan. Kau adalah bahan bekas pakai. Pernikahan ini mending batal saja. Kamu kawin sama aku. Aku nggak keberatan. Kamu itu barang bekas. Jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku, tidak peduli tali persahabatan kita. Kau banting meja ke siapa? Tahu ini tempat apa? Aku bilang, sepupuku manajer di sini. Gampang ngusir kamu. Kalian ribut apa? Kak, ini dia. Bicara kurang ajar dan banting meja ke aku. Berani di tempatku, ganggu adik sepupuku. Kau pengin mati? Satpam. Ada apa, manajer? Usir orang ini. Siap. Kok hebat banget sih? Gimana ini? Manager Song. Ini kenapa? Orang ini buat onar di sini dan lukai satpam kami. Jelas kalian yang mulai ganggu. Orang ini membuat keributan di sini dan melukai satpam kami. Jelas kalian yang mulai merundung. Orang macam apa yang begitu sombong? Dia itu penyelamatku. Tidak menyangka bisa bertemu Tuan di sini. Tuan adalah? Maaf, saya lancang. Bertahun-tahun lalu Tuan di pinggir jalan, menyelamatkan seorang kakek. Orang itu adalah ayah saya. Jika bukan karena Tuan menyelamatkannya, tidak akan ada keluarga Qin seperti sekarang. Ayah saya selalu ingin memberikan setengah dari harta keluarga Qin sebagai hadiah terima kasih, tetapi tidak pernah ada kesempatan bertemu. Ayah saya pernah bilang, Tuan memiliki liontin giok sebagai tanda. Tidak menyangka bertemu penyelamat di sini. Oh, begitu. Hanya hal kecil. Sekadar pekerjaan mudah. Tidak perlu dipikirkan. Tuan berjasa bagi keluarga Qin, karyawan keluarga Qin, tetapi bersikap tidak hormat pada Tuan. Sungguh memalukan. Tuan tenang. Saya akan urus sekarang. Manajer Song. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Properti dan hotel milik keluarga Qin. Kamu tidak perlu bekerja di sana lagi. Anda berjasa bagi keluarga Qin. Tenang saja. Saya akan urus sekarang. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Direktur Qin. Jika Anda memecat saya, semua hotel di Jiangcheng tidak akan mempekerjakan saya. Tuan Lin. Sebelumnya saya yang salah. Anda orang besar, maafkan orang kecil. Sepupu. Bukankah kalian teman sekelas? Cepat bicarakan yang baik untukku. Kakak Feng. Kakak Feng. Kakak Feng. Ini adalah saudaraku yang lain. Ayah lain ibu, saudara kandung. Kami juga teman sekelas. Demi pertemanan sekelas, ampuni kami sekali ini. Jangan banyak bicara. Omong kosong. Mulai sekarang aku tidak ingin bertemu kalian lagi. Kenapa belum pergi? Para hadirin, kalian semua adalah teman sekelas dan teman dari Tuan Lin. Hidangan hari ini adalah tanda terima kasih dari saya Qin. Silakan, Tuan Lin. Silakan. Ada pesan lain, Tuan Lin, silakan sampaikan. Saya Qin pamit dulu. Selamat menikmati makan dan minum. Nanti, harap hadir di pernikahan dengan Wan Qing. Pasti datang. Kakak ipar kakak diculik orang berbaju hitam. Siapa mereka? Katanya dari keluarga Wang. Siapapun dia berani menyakiti Wan Qing, akan kubuat dia membayar 10 kali lipat. Ayo. Mau apa kau?
Aku menginginkanmu. Wan King. Perasaanku padamu kau sudah tahu. Setiap malam aku mimpi memikirkanmu. Kebetulan hari ini kau memakai gaun pengantin ini. Kita adakan pernikahan bersama. Bagaimana? Dasar mesum, Lin Feng tidak akan melepaskanmu. Lin Feng. Setelah pernikahan kita selesai aku akan mencarinya sendiri. Semua yang dia lakukan pada keluarga Wang. Akanku 10 kali lipat 100 kali lipat dia bayar. Wan Qing. Kau ini cantik sekali tapi kenapa seleramu buruk? Wan Qing. Kamu bilang kamu cantik banget, kenapa seleramu jelek? Lin Feng apa bagusnya? Tapi pada akhirnya, kamu akhirnya jadi milikku. Wan King, aku datang untuk menyelamatkanmu. Lin Feng, kamu datang cukup cepat. Tolong aku, Lin Feng. Semuanya, keluar. Lin Feng, setelah aku menghabisimu, aku akan menikmati Wan King. Tidak berubah. Semua yang kau lakukan pada keluargaku Wang, hari ini akan kubuat kau merasakan rasanya kehilangan segalanya. Bunuh dia. Apa yang kau berikan padaku? Banyak mulut. Tidak akan membunuhmu. Tapi, itu akan menghancurkan energi yangmu. Kamu memberiku apa? Ini akan menghancurkan esensi yang murni kalian. Kalian tidak akan bisa lagi melakukan hal-hal keji. Lin Feng. Banyak omong kosong. Aku bilang padamu. Cepatlah menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Cepat pergi. Wan Qing, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Wan Qing. Wan King. 13 jarum gerbang hantu dari Sekte Raja Racun. Lin Feng. Akhirnya, aku menemukanmu. Kamu yang melukai istriku? Lin Feng, kamu adalah pewaris Sekte Bian Kue. Tidak mungkin kamu tidak tahu, kan? Racun aneh Sekte Raja Racun. Transformasi naga racun gerbang hantu. Lin Feng, kamu sudah pensiun dari dunia persilatan selama bertahun-tahun, tapi kemampuanmu tidak menurun, ya? Selama bertahun-tahun kamu pensiun dari dunia persilatan, ternyata tidak mundur ya? Bagus. Orang yang keracunan akan dalam sebatang dupa, merasakan berbagai batas tubuh manusia penderitaan. Akhirnya mati dalam kesakitan. Bahkan jika selamat secara kebetulan, itu sama saja dengan di gerbang kematian berputar sekali. Meskipun Sekte Raja Racunmu bermusuhan dengan Sekte Bian Kue selama generasi tapi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak bersalah, Lin Feng. Aku ingin membuatmu merasakan orang yang kamu cintai di depanmu rasa siksaan yang pedih. Guru, Lin Feng, aku menuntut balas dendam guruku padamu. Seharusnya tidak salah, kan? Kamu pensiun selama bertahun-tahun susah aku mencarimu. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Kenapa? Takut? Kalau begitu serahkan kitab rahasia Sekte Bian Kue. Mulai sekarang hancurkan kultivasimu sendiri biarkan Sekte Bian Kue lenyap. Aku bisa tidak menyiksamu membuatmu mati dengan cepat. Dari nada bicaramu jarum 13 gerbang hantu kamu telah menguasainya sepenuhnya. 13 jarum sangat dalam dan tak terduga. Selama 100 tahun tidak ada yang bisa menguasainya. 13 jarum itu sangat misterius. Tak ada yang bisa menguasainya selama ratusan tahun. Aku sudah berlatih bertahun-tahun, baru mencapai jarum ke-11. Tapi untuk mengalahkan sampah sepertimu, kemampuanku di jarum ke-11 sudah cukup. Sepertinya, aku harus menahan diri saat bertarung denganmu. Aku sudah menyelidikinya. Selama bertahun-tahun pensiun dari dunia persilatan, kamu hanyalah seorang menantu tak berguna. Tahun pertamaku menjadi murid. Aku sudah menguasai jarum Dewa Bianke. Bahkan jika kamu mengalahkanku, racun dari gerbang naga beracun iblis, tak terpecahkan selama ribuan tahun. Kamu harus melihat, orang yang kamu cintai, menderita sampai mati. Racun aneh klan Raja Hantu ada penawarnya, hanya saja kamu tidak tahu.
Jangan keras kepala lagi, jika kamu bisa. Klan Raja Hantu kalian turun-temurun melajang. Itulah sebabnya kalian menganggap racun ini sebagai harta yang paling berharga. Kalian sekte Raja Hantu memang lajang turun-temurun. Makanya racun ini dianggap sebagai harta berharga. Asalkan bibir dan gigi bersentuhan, racunnya akan sirna. Wan King, kamu sudah tidak apa-apa? Aku sudah tidak apa-apa. Tadi hanya sementara menahan racunnya. Aku harus sebelum pernikahan menemukan resep rahasia 5, agar Wan King pulih seperti semula. Konferensi medis tertinggi telah selesai, kali ini kembali mengeluarkan banyak obat ajaib yang menyelamatkan rakyat. Obat ajaib ini semuanya digunakan untuk menyelamatkan rakyat di seluruh dunia. Kalian para dokter sungguh berhati welas asih, yang dipikirkan hanya rakyat, sedangkan aku, bisnis. Profesi dokter memang seharusnya mengedepankan kebaikan. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Lalu siapa yang akan menyelamatkan kalian? Perusahaan farmasi Waneng kalian karena masalah bahan baku sudah melanggar beberapa kontrak. Dendanya mungkin beberapa juta, ya? Itu kan karena kalian para pedagang licik yang bermain curang. Kami memasok obat ke negara-negara di Laut Barat, tapi kalian membeli semua bahan baku dengan harga tinggi, bahan baku obat-obatan, menimbun, dan kami menandatangani kontrak harga rendah. Kamu membuat kami menanggung kerugian yang sangat besar. Kalian punya hati nurani nggak sih? Ini zaman yang kuat memangsa yang lemah. Bicara hati nurani, industri obat-obatan seharusnya berbagi dan maju bersama. Tidak. Di dunia kami para pebisnis, hanya menjadi yang terbesar itulah tujuan yang ingin kami capai. Lalu, apa kau pernah berpikir tentang orang miskin yang tidak mampu membeli obat? Apa urusannya dengan saya? Itu karena mereka tidak berusaha mencari uang sehingga menjadi miskin, orang miskin. Semua pantas mati. Kamu tega mengatakan hal seperti itu? Ingatlah, di dunia ini ada manusia tingkat tinggi dan rendah. Kamu pikir kamu orang kelas atas? Setidaknya aku bukan orang kelas bawah, para senior. Kamu pikir kamu orang kelas atas? Setidaknya aku bukan orang kelas bawah, para senior. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Namaku Lin Feng. Tunanganku sakit parah. Aku sangat membutuhkan beberapa bahan obat. Hanya asosiasi medis tertinggi yang bisa mengumpulkannya paling cepat. Kuharap kalian memberiku kemudahan. Omong kosong. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi. Keluar. Ini adalah negara Daxia. Asosiasi medis yang diselenggarakan belum giliranmu untuk ikut campur di sini. Kamu ingin membeli obat? Boleh saja. Apakah kamu punya undangan? Sepertinya tidak punya, kan? Kurasa asosiasi medis Daxia tidak mungkin memberikan undangan kepada orang tak dikenal. Ya, nak, meskipun aku memandang rendah dia, tapi aku tahu kami tidak mengirimkan undangan kepadamu. Istriku sakit parah. Kuharap kalian berbelas kasih. Kalau begitu tunjukkan undangannya, Zhang. Aku hanya meminta obat. Bisakah kamu memudahkanku? Aku lihat kamu memang tidak punya. Mau tidak? Di undanganku, tambahkan namamu. Dengan begitu, kamu bisa dengan leluasa di dokumen ini. Ngomong-ngomong, kamu datang untuk makan gratis, kan? Sebentar lagi jamuan makan dimulai. Bagaimana jika aku punya undangan? Kalau begitu aku rela menggonggong seperti anjing. Gonggonglah. Dia tidak mungkin punya undangan. Ya, dia tidak punya undangan dari asosiasi medis. Undangan. Sudah kubilang. Tapi, ini undangan dari dinas medis, lebih penting dari undangan asosiasi medis. Boleh aku mengambil obat sekarang? Kalian mengadakan konferensi medis, tentu dinas medis bisa mengeluarkan undangan, aku tahu. Dengan cara, apa kamu mendapatkannya? Yang Raffi? Menurutku kamu bahkan tidak perlu belajar menggonggong. Apa yang kamu katakan sekarang seperti suara anjing? Ini rasa iri. Kata-katamu penuh asam. Kita semua orang kelas atas. Kamu cuma seorang rendahan. Kita semua adalah orang kelas atas. Aku cuma orang kecil.
Tapi aku nggak lihat kamu hebat di mana. Sebaiknya kau cari makanan, nanti makanannya dingin. Jangan ganggu rapat kami. Saya katakan sekali lagi, ini adalah negara Daxia, konferensi yang diadakan oleh asosiasi medis, kau bukan tuan rumah. Belum giliranmu, mengusir tamu kami. Ya, ini di negara Daxia, saya juga tamu, kalian semua tuan rumah. Kalian ternyata, begitu keras kata-katanya, kepada kami, para tamu. Tamu datang, ada anggur, penjahat datang, ada senapan, itulah prinsip kami orang Daxia. Kau membuat kami tuan rumah merasa niat baik. Kalau begitu, atas ucapan dan tindakan tadi, saya minta maaf. Hari ini saya datang dengan niat baik yang tulus, jangan salah paham. Dik, saya sangat mengagumi semangat kebenaranmu. Katakan padaku obat apa yang kau butuhkan. Terima kasih. Saya butuh lingzi naga hitam dari Gunung Changbai, rumput ayam emas jambul bangau dari prefektur Jiuzhou, dan ginseng 1000 tahun, dari keluarga Xia. Snow lotus berkepala 2 dari Tibet, serta tanduk rusa dari keluarga Ouyang. Memang semuanya bahan obat yang sangat langka dan jarang ditemukan. Hanya perusahaan Waneng Group saya, yang bisa mengumpulkan semuanya. Namun, sayangnya, Waneng sekarang sedang kesulitan. Hanya dengan menyelamatkan Waneng dulu, saya bisa membantumu. Mari kita langsung ke topik utama. Waneng adalah industri penopang Huaguo, sekarang menghadapi kebangkrutan, perusahaan saya bersedia mendanai Waneng. Tuan, apakah Anda mendukung tanpa syarat? Kenapa kamu selalu ikut campur saat kita bicara? Pertanyaan yang bagus, adik. Tentu saja itu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang kita bicarakan sekarang adalah bisnis. Bisnis. Tentu saja harus sesuai dengan cara bisnis untuk dibicarakan. Saya ingin 70% saham. Maksudmu kau ingin mengendalikan grup Waneng? Tidak. Kami hanya membantu kalian. Tapi kalian tidak bisa meminta bantuan gratis, kan? Sekarang, hanya saya yang bisa membantu kalian. Lalu berapa banyak dana yang akan kau investasikan? 10 miliar. 10 miliar. Kurang ajar perusahaan kami, Waneng Group nilai pasarnya 100 miliar, kalian investasi 10 miliar dan ingin 70% saham. Ini perampokan terang-terangan. Memangnya kenapa? Apa kamu mau lihat Waneng bangkrut? Dias, tentu tidak. Rakyat Xiaguo paling benci perampok. Berani kau ikut campur, semut? Apa kau mengandalkan mulutmu untuk menyelamatkan Waneng? Kau menarik perhatianku, bagaimana? Kalau kau cukur botak? Aku tambah 10 miliar? Kenapa kau tidak cukur botak? Buat kau gundul seperti biksu aku tambah 10 miliar. Bajingan. Berani kau menghinaku? Meskipun Pak Zhang di wilayah Xiaguo, jangan salahkan aku bertindak. Dewa perang nomor 1 dari Beiguo datang dalam sekejap nyawanya melayang. Siapa yang berani menghina bosku? Suantian datang. Kau datang tepat waktu. Dewa perang, hancurkan orang ini. Bawahan yang lancang, bawahan lancang? Kau pikir kau kaisar? Lenyapkan ini. Bajingan yang melawan atasan. Kau pikir kau kaisar? Di negara utara, statusku setara dengan kaisar. Kau berani melawannya? Kau mencari mati. Apa salahnya melawan kalian? Ini di tanah negara Xia besar. Setiap orang meludah saja bisa menenggelamkanmu. Bodoh, kau seperti babi. Kalian semua sama? Jika kau berani tidak hormat pada utusan lagi, pasti ku hancurkan tubuhmu. Anak muda, jangan sampai ada korban jiwa. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalian para monster penghisap darah. Hanya peduli keuntungan. Tidak peduli nyawa rakyat jelata. Mengabaikan nyawa manusia. Lebih rendah dari babi dan anjing. Berontak. Kau tahu apa artinya ini? Akibatnya sangat mengerikan. Nak, kau memaksaku menggunakan kekerasan. Bunuh dia. Awas. Mustahil. Hanya satu tusukan, aku tidak bisa bergerak. Kalian prajurit terkuat Beini? Selemah itu? Tidak mungkin. Kurasa sekarang kita lebih baik bicara resmi tentang investasi saham dan masalah Waneng. Kurasa bertengkar tidak ada gunanya. Perusahaan utara kami menginvestasikan 30 miliar, perusahaan besar melayani 30 miliar. Perusahaan Beiguo kami menyetor 30 miliar saham utama perusahaan 50 miliar, utusan. Kamu jangan bicara lagi, ya kamu tidak punya uang sebanyak itu.
Kami warga Siaguo bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Saya menyetor. Menyelesaikan masalah utang grup Waneng. Pura-pura sekali kamu tidak punya uang sebanyak itu, Direktur Zhang, dia membohongimu. Menyelamatkan Waneng kalian masih harus mengandalkan kami Beiguo. Kami Beiguo pasti akan menguasai saham Waneng. Kami sekarang mengeluarkan dana 100 miliar. 100 miliar ya. 100 miliar. Memang bukan jumlah yang kecil. Tapi aku juga bisa mengeluarkannya, kamu percaya tidak? Aku sembarangan posting di internet informasi crowdfunding bisa mengumpulkan 200 miliar. Kamu membual lagi? Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan, bagaimana? Kamu mau bagaimana? Aku tidak akan mempersulitmu. Kalau begitu, kamu harus memakai celana dalam yang sudah dipakai seminggu di kepala berlari 3 putaran mengelilingi ibu kota kalian. Memang orang yang kotor. Tapi kalau aku berhasil, kalau begitu aku akan memakai celana dalammu di kepala berlari 3 putaran mengelilingi ibu kota. Setuju? Tapi kalau aku berhasil, aku akan memakaikan celana dalammu di kepala lalu lari 3 putaran, lari 3 putaran. Dalam setengah jam, aku bisa mengumpulkan uang ini. Omong kosong. Akan kutunjukkan padamu. Persatuan Rakyat Sia kita. Apa inti dari prinsip kita? Bersama melawan musuh, mengusir pengkhianat, mempertahankan Sia. Sia pasti menang. Ya ampun. Rakyat Sia kita beramal serentak, sudah terkumpul 50 miliar. 55 miliar. 100 miliar. 150 miliar. 190 miliar. Seluruh rakyat Siaguo berdonasi bersama, sudah terkumpul 190 miliar. Kenapa berhenti? Meskipun banyak, tapi belum mencapai angka itu. Yi Xianling perwakilan obat, Yi Xianling mengeluarkan perintah kepada pengusaha Hua Siaguo Industri sendiri melindungi industri kita sendiri. Yi Xianling muncul di dunia. Aliansi Industri dan Komersial Dacia Guo kembali menyumbang 10 miliar. Tepat 200 miliar. Saluran bahan baku Anda masih dalam kendali saya. Baik. Baru saja menerima telepon, orang kita menelepon distributor bahan baku obat, menjelaskan upaya pedagang Beiguo untuk mengendalikan tindakan keji atas bahan baku obat. Mereka mengatakan, tidak akan bekerja sama lagi dengan pedagang Beiguo. Apa? Kita hancur. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Di dunia ini hanya dengan hati nurani kamu bisa melangkah jauh. Kamu mengerti? Tidak mungkin. Tangkap dia dan bawa ke media. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, ah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hei Long Lingzi, Heading Jinji Chao Qian Yan Shen Wang. Sizang Shuangtou Suelian, serta tanduk rusa keluarga Ouyang, semoga istri cepat sembuh.